Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Meseptia, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas mengenai wawancara dari narasumber Andrew Wake. Subjek Andrew Wake berusia 12 tahun, tinggi badannya 152 cm dan berat badannya 29 kg. Yang akan kita tanyakan adalah pertumbuhan dan perkembangan tubuh, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan subjek, otak, apakah berat badan yang kurang ideal mempengaruhi kecerdasan subjek, perkembangan motorik, bagaimana perkembangan motorik seperti tingkah laku, lalu olahraga, berat badan yang tidak ideal apakah mempengaruhi subjek ketika olahraga, dan yang terakhir adalah sehat, sakit, dan penyakitnya. Bagaimana kesehatan, sakit apa yang pernah diderita, dan apakah sampai saat ini masih ada penyakit yang dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 perkembangan anak akan mewawancarai mengenai Andrew Wake. Saya Sheila Meseptia dan teman saya Suci Rumahti, Robert Arya, dan narasumbernya Ibu Lilis. Baik, akan dimulai pertanyaan yang pertama. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak-anaknya? Sekarang anaknya berusia 12 tahun. perkembangannya alhamdulillah dari kecil sehat. Kenapa underweight? Karena mungkin waktu dari pernah umur 1 tahun pernah flek. Dari bayi tuh perkembangannya bagus, normal gitu, gemuk, sehat. Pas di atas 1 tahun kena demam, terus ada flek. Dari situ pengobatannya mungkin karena nggak maksimal, jadi sampai sekarang berusia 12 tahun berat badannya, kalau tingginya normal, cuman berat badannya susah naik. Tapi kalau untuk nafsu makan sama makanannya biasa normal, nafsu makannya juga biasa normal, cuman susah untuk gemuknya. Mungkin karena faktor genetik juga, dari saya, orang tuanya, dari ibunya, dan dari ayahnya juga memang tidak ada keturunan gemuk. Pertanyaan selanjutnya, Yang berikutnya, berat badan akan mempengaruhi kecerdasan seorang anak? Enggak sih, ya Tidak. kalau untuk kecerdasannya mah alhamdulillah normal sih, dari itu prestasinya dari sekolah juga mendukung. dan untuk tingkah lakunya bagaimana Bu? Tingkah lakunya ya seperti perkembangan anak-anak seusianya aja, biasa anak laki-laki ya bermain gitu, biasanya. ada yang mempengaruhi kesulitan bermain bola misalkan, atau ada halangan lainnya atau normal? Kalau olahraga sih kebetulan dia kurang hobi. Tapi kalau untuk mengikuti kayak main bola, ikutin teman-teman sekelasnya, ya bisa berjalan dengan normal, cuman nggak terlalu hobi ya kalau untuk ke bidang olahraga. Iya, hanya ngikutin aja. Jadi tapi normal, Aja. tidak mempengaruhi remisi. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana tentang kesehatannya, terus sakitnya tadi ditegaskan lagi sama penyakit yang dialami. Sejak kecil sampai sekarang sih hanya waktu usia 1 tahun aja pernah dirawat, itu gara-gara demam sama ini ada flek, dan sampai sekarang usia 12 tahun alhamdulillah sehat, tidak pernah mengeluh sakit apa sakit yang serius itu nggak ada. Jadi sebenarnya sakitnya mah udah sembuh gitu. Iya, cuman hanya berat badannya susah naik. Kalau untuk porsi makan sama orang dewasa juga dia ngemilnya kuat, makannya kuat, cuman susah untuk gemuknya, kayaknya susah, cuman tingginya ke atas itu, ke samping susah. Itu yang mantap. Itu harus disuruh. Jadi perkembangan motor itu bagaimana gitu, seperti kita laku gitu ya. Pertanyaan berikutnya, perkembangan motorik anaknya seperti apa?
pada tingkah lakunya. lebih ke kecepatan iya itu normal sih, dia cepet tangkap, daya tangkapnya cepet ini juga iya mempengaruhi untuk berat badannya, mungkin kurang ideal lah sama tingginya, karena memang tingginya segitu berat badan udahnya kurang ideal. Baik, itulah sekian wawancara dari kami, kelompok 6 perkembangan anak. Terima kasih banyak pada narasumber kami, dan juga terima kasih banyak untuk rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah inti dari hasil wawancara. Poin yang pertama, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan subjek? Menurut narasumber, perkembangan dan pertumbuhannya dari kecil sehat. Penyebab underweight pada umur 1 tahun pernah mengalami flek karena pengobatan yang tidak maksimal menyebabkan berat badan subjek tidak ideal. Jadi saat lahir pun subjek memiliki berat badan yang normal, dan saat umur 6 bulan pun dia gemuk seperti balita yang lainnya. Hanya saja pada umur 1 tahun ia harus terkena flek dan pengobatannya tidak tuntas yang diduga menyebabkan sampai sekarang subjek ini tidak sulit untuk memiliki berat badan ideal atau menaikkan berat badan. Baik, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya dari kelas PS22D. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya yang nomor 2 dan nomor 3. Untuk nomor 2, apakah berat badan yang tidak ideal mempengaruhi kecerdasan subjek? Untuk jawabannya, tidak mempengaruhi, karena kecerdasan subjek normal seperti pada anak seumurannya. Jadi ya si anak itu kemungkinan tidak ada pengaruh terhadap pada tinggi badan yang kurang ideal. Nomor 3, bagaimana perkembangan motorik atau tingkah laku si subjek tersebut? Terus jawabannya normal seperti anak-anak lainnya. Daya tangkapnya juga terbilang cukup cepat, hanya saja tinggi badannya yang kurang ideal untuk di umur segitu. Untuk meluruskan sedikit, mungkin ini untuk di umur segini kurang ideal untuk tinggi badannya, ya mungkin itu faktor stimulusnya juga atau faktor lingkungan. Bisa jadi sih pola makannya juga yang tidak teratur atau gimana. Yang seperti saya tangkap sih kurang lebih segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lalu pertanyaan keempat adalah berat badan yang tidak ideal apakah mempengaruhi subjek ketika berolahraga? Lalu jawaban narasumber adalah kebetulan subjek ini kurang suka pada olahraga, tetapi ketika mengikuti kegiatan olahraga di sekolah seperti main bola, dia bisa mengimbangi dengan teman-teman kelas yang lainnya. Lalu pertanyaan kelima adalah bagaimana dengan kesehatan dan sakit apa yang pernah diderita? Apakah masih ada penyakit hingga saat ini? Lalu jawaban narasumber adalah hanya pada usia 1 tahun pernah mengalami flek yang menyebabkan sampai saat ini subjek tersebut sulit menaikkan berat badannya. Selain itu, subjek anak ini tidak pernah mengeluh penyakit lain, tidak ada sakit yang serius untuk saat ini. Baik. Perkenalkan, saya Tarseno Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yang mana saya akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi saya terhadap anak yang mengalami overweight. Sebelum melanjutkan presentasi saya terhadap hasil wawancara dan observasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu overweight. Nah, di sini overweight adalah kelebihan berat badan dibandingkan dengan berat ideal yang dapat disebabkan oleh penimbunan jaringan lemak atau non-lemak. Overweight ini terjadi karena ketidakseimbangan antara energi yang dikonsumsi dengan yang dikeluarkan. Kemudian saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya kepada anak yang mengalami overweight. Anak tersebut berusia 12 tahun dengan tinggi badan 152 cm dan berat badan 60 kg. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada ibundanya yaitu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian ibundanya menjawab, perkembangan dan pertumbuhannya dari kecil sehat. Baru lahir pun berat badannya normal yaitu 3 kg. Awal mula peningkatan berat badannya saat usia 3 tahun.
Penyebab overweight dari anak yaitu yang pertama dari faktor genetik karena mendiang ayahnya juga memiliki fisik yang sama seperti anaknya. Faktor lainnya yaitu terlalu banyak ngemil yang menyebabkan peningkatan berat badannya naik dengan cepat. Bahkan pada usia 12 tahun berat badannya sudah mencapai 60 kg. Kemudian untuk pertanyaan kedua yang saya ajukan yaitu, apakah berat badan yang tidak ideal mempengaruhi kecerdasan anak? Kemudian ibundanya menjawab, sama sekali tidak mempengaruhi. Kecerdasannya sama seperti anak-anak seusianya. Begitupun juga dengan hasil observasi yang saya lakukan kepada anak yang mengalami overweight tersebut. Saat saya melihat anak tersebut melakukan kegiatan ataupun kegiatan lainnya dengan teman-temannya, yang saya perhatikan yaitu motoriknya seperti berlari, kemudian melakukan aktivitas lainnya dengan teman-temannya, anak tersebut sama sekali tidak mengalami kesulitan akibat berat badannya tersebut, tidak mengalami kesulitan beraktivitas karena berat badannya. Akan tetapi anak tersebut mudah lelah. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan hasil wawancara narasumber overweight. Yang ketiga, bagaimana perkembangan motorik seperti tingkah laku anak normal, daya tangkapnya juga cepat, bahkan anak tersebut sangat aktif mengikuti kegiatan di sekolahannya, kayak berlari, terus main bola, olahraga, bersama sama temennya gitu. Nah, yang keempat, berat badan yang tidak ideal apakah mempengaruhi anak ketika berolahraga? Tidak mempengaruhi. Anak malah sangat aktif mengikuti kegiatan olahraga seperti futsal, akan tetapi memang anak mudah lelah. Yang kelima, bagaimana dengan kesehatan dan sakit apa yang pernah diderita? Apakah masih ada penyakit hingga saat ini? Anak tersebut tidak memiliki riwayat sakit sama sekali. Bahkan anak sangat aktif mengikuti kegiatan di sekolah dan kegiatan berolahraga. Hanya saja anak mudah lelah karena faktor dari overweight tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.